Selamat datang kembali. Yeay. Untuk video part 3.2 ini, kita akan melalui skenario terakhir, yaitu cara melakukan satu aksi pada email yang spesifik yang kita udah cari tadi. Jadi waktu saya bilang aksi, saya nggak maksudkan seperti yang digambar ini ya. Untuk bercanda aja. Tapi aksi itu kita akan belajar, kita mempunyai banyak aksi yang kita bisa lakukan pada email yang kita terima. Jadi kita akan langsung saja ke email tadi. Misalnya saya search seperti yang laporan kegiatan yang saya inginkan. Jadi kalau kita buka emailnya, akan muncul seperti ini ya. Ada email yang kita telah terima. Yang jujur aja sebenarnya kita yang kita buat di kelas sebelumnya juga. Jadi ada banyak aksi yang kita bisa lakukan pada email. Pertama-tama yang paling penting adalah kita bisa mengunduh file yang tercantum ya. Jadi misalnya saya penerima dari email ini, saya mau lihat ini file yang tercantum ini apa gitu. Jadi biasanya kita bisa pencet di bagian kiri itu download. Kalau kita download, kita akan file ini akan tercantum akan masuk dalam storage penyimpanan PC kita. Nah, ada juga opsi lain seperti add to drive ya. Jadi mirip seperti tadi yang waktu menulis email, kita bisa mencantumkan file dari PC kita dan juga dari Google Drive. Di sini juga sama, kita bisa download, mengunduh ke PC kita, atau kita bisa tambahkan filenya ke Google Drive. Jadi kayak conversely gitu. Jadi misalnya saya bisa add to drive, mereka akan langsung otomatis menambahkan itu ke Google Drive kita. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, aksi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa membalas email. Jadi cara membalas email ada dua cara. Kalau kita lihat dari bagian ini email ini ada simbol panah ke kiri atau reply, atau lebih gampangnya juga kalau kita scroll ke bawah ada tombol reply ini. Jadi tombol reply ini akan membawa kita ke semacam membuat email baru lagi, tapi bedanya kita nggak perlu adjust alamatnya karena alamatnya udah adjust untuk membalas email ini. Jadi alamatnya udah kayak di-adjust untuk membalas email ini. Jadi kita nggak perlu tentu lagi to atau CC, BCC-nya dan segala. And kita nggak bakal disuruh membuat subjeknya. Karena dianggap aja subjeknya adalah membalas email ini gitu, otomatis. Jadi kita cuma perlu isi teksnya, dan opsinya mirip sekali dengan apa yang kita pelajarin waktu cara membuat email itu. Oke, jadi reply itu kita bisa mereply. Selain dari mereply, kita bisa juga, oke, saya hapus dulu ini. Selain mereply, kita bisa juga memforward email ini. Apa itu memforward? Memforward itu, bahasa Indonesianya meneruskan email ya. Berarti misalnya saya mendapatkan email ini, mungkin saya mau forward email ini ke orang lain gitu yang juga perlu tahu, tapi belum tercantum. Jadi misalnya saya masukkan MKP Trial 2, MKP Trial 3, dan sebagainya. Jadi gunanya meneruskan ini semacam kayak semacam men-share email ini ke orang yang kita rasa perlu mengetahui email ini. Oke, jadi simpelnya seperti itu. Oke. Selain dari kita udah belajar mengunduh, terus kita udah belajar membalas, kita belajar meneruskan. Selain itu, kita bisa menandai dengan bintang ya. Di sini kita bisa lihat ada menandai dengan bintang. Nah, ini gunanya buat apa? Nah, kalau kita pencet aja ya, bakal berubah warnanya jadi kuning kan. Nah, gunanya menandai dengan bintang ini adalah kalau kita lihat di sebelah sisi kiri layar ya, ada bagian start ini ya. Kalau kita pencet, kita bisa lihat email yang tadi kita barusan bintangin akan masuk ke bagian start ini. Nah, gunanya apa sih nge-start gini? Kenapa inbox-nya jadi berbeda? Kan kalau biasanya normalnya akan di kotak inbox yang sama untuk semuanya, tapi di bagian ini, di bagian start, cuma email ini yang masuk. Nah, gunanya ini, bisa kita secara manual bisa memilah email yang penting, apalagi kalau misalnya email tentang kerja, email bisnis gitu, kita bisa bintangin, karena mungkin kita perlu melakukan sesuatu berdasarkan email tersebut begitu. Dibandingkan dengan kalau misalnya email yang kita dapat itu email dari Shopee, kayak email-email iklan dari Shopee, email iklan dari
berbagai macam sumber yang kita nggak perlu lakuin apapun gitu. Jadi biasanya untuk apalagi orang-orang yang email inbox-nya penuh dengan berbagai macam email, mereka kadang-kadang bisa menggunakan fitur membintangi ini untuk memilah email yang mereka rasa penting gitu. Jadi kalau kita bintangin, email yang kita bintangin akan masuk dalam bagian start. Jadi kita bisa aja setiap kali kita masuk email, kita lihat aja start itu, bagian start itu. Oh, email yang penting yang ini udah saya selesaikan belum atau belum begitu. Oke. Kalau misalnya pengen di unstar atau pengen bintangnya dihilangin, bisa dipencet aja lagi. Jadi kalau warnanya udah ya langsung hilang dari kotak box-nya gitu. Oke. Kita belajar membintangi. Selain itu juga kita bisa, mungkin satu terakhir yang saya mau coba juga ada opsi untuk memprint ya. Jadi misalnya kadang-kadang emailnya perlu di print. Biasanya dulu relevan untuk tiket pesawat ya dulu. Kalau tiket pesawatnya dikirim dari email, kadang-kadang kita mau print gitu ya. Kita bisa langsung print dari Google Gmail ini, dari opsi ini. Jadi kalau kita pencet, nanti akan membawa kita ke opsi printer, kalau PC kita terkonek dengan printer dan bisa nge-print emailnya langsung. Oke? Selain dari 5 aksi yang saya jelaskan hari ini, sebenarnya masih banyak lagi aksi yang bisa dilakukan dalam Gmail, tapi jujur aja, 5 ini adalah yang paling krusial atau yang paling relevan aja sih untuk Bapak Ibu sekalian belajar atau menggunakan Gmail. Yang lainnya kayak benar-benar konteks yang very specific gitu. Oke? Jadi kita sudah selesai skenario 3 dan kita sudah selesai dengan kelasnya. Yeay. Jadi secara rangkuman kita udah melalui semua stage ini, apa itu Gmail, penggunaan Gmail, cara membuka aplikasi Gmail, mengirimkan email, mencari email, dan melakukan aksi pada email tersebut. Oke, jadi saya harap kelas ini bisa berguna untuk Bapak Ibu sekalian untuk belajar mulai menggunakan Gmail. Ya, dan terima kasih telah mendengarkan saya. Terima kasih.